Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut pembahasan tentang hukum waris 2 ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran hari ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat saudara, buat nusa dan bangsa, dan semoga menjadi bekal kita di akhirat nanti. Berdoa mulai. Oke, kita masih pada tema hukum waris ya. Di sini kita akan bahas tentang cara perhitungannya lebih detail. Kemarin teori-teorinya, siapa itu ahli waris, siapa itu pewaris. Ya, sekarang kita untuk pembagian ahli warisnya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana mahasiswa menguasai tentang ahli waris yang berhak menerima waris dan ahli waris yang tidak berhak menerima waris dan perihal wasiat. Oke. Cara mendapatkan warisan. Di awal sebenarnya sudah Ibu jelaskan ya, bahwa cara mendapatkan warisan itu ada dua. Secara istihad atau ahli menurut undang-undang. Jadi ahli waris menurut undang-undang yang dalam pasal 832, yaitu para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawinan, suami atau istri yang hidup lebih lama. Kedua dengan cara adalah wasiat. Oke. Nah, lanjut kita tentang ahli warisnya ya. Jadi sebagai ahli waris siapa yang berhak menjadi ahli waris itu ada tiga ya. Ahli waris yang berdasarkan kedudukannya atau berdasarkan sebagai keturunan darahnya, garis darah. Kedua karena penggantian tempat, atau ketiga adalah dengan pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan dalam hal berdasarkan suatu testament atau wasiat. Oke, ya. Jangan kita bahas tentang ahli waris berdasarkan kedudukannya. Ya, jadi kita akan bahas itu pelan-pelan. Oke, ahli waris berdasarkan kedudukannya sendiri atau berdasarkan keluarga sedarah itu dibagi menjadi 4 golongan. Oke, ada 4 golongan. Yaitu golongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Oke, jadi istri sama anak-anaknya dan keturunannya terus sampai ke bawah. Ya. Kedua, golongan kedua, orang tua di atasnya ya, orang tua dan saudara-saudara pewaris. Saudara pewaris adalah kakaknya. Nah, sinilah yang ada yang penyampingan asas nanti akan terbaca di sini. Sedangkan orang tua itu kan derajat pertama. Sedangkan saudara pewaris itu penderajatannya derajat kedua, ya kan? Nah, tapi di sini berdasar dalam satu golongan yang sama, golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris masuk dalam golongan kedua. Oke. Golongan ketiga, jika sudah golongan pertama, golongan kedua tidak ada, maka dicari lagi semakin ke samping, tapi akan dibagi menjadi 2. Nah, jadi bapak ibu sudah nggak ada, kakak adik tidak ada, cari ke kakeknya. Nah, karena kakek ada 2, dibagi 2, kakek keturunan kakek sama keturunan nenek. Nah, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, baru dicari terus ke samping. Itu baru terjadi jika golongan 1 dan golongan 2 sudah habis, tidak ada sama sekali, baru dicari sampai golongan 3. Golongan keempat, sanak keluarga si waris dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6. Oke, jadi di sini ibu kasih clue. Oke, ini contoh kasus nih. Contoh kasus bergantian tempat akibat golongannya lebih rendah telah meninggal dunia. A, orang yang sudah meninggal. B, saudaranya. A punya anak Y sama Z. Oke, tapi Y dan Z sudah meninggal lebih dulu sebelum si A. Oke, kalau menurut penderajatan, derajat setelah Y dan Z itu nggak ada adalah bisa si B.
si kakaknya. Tapi karena kakak itu saudara-saudara itu masuk golongan kedua, sehingga itu tertutup oleh golongan pertama. Golongan pertama dicari, masih ada anak masih ada cucu apa tidak? Oh, ada si C. C cucunya A, tapi juga sudah meninggal. Dicari dia punya anak nggak si C? Oh, dia punya anak si F. Nah, F itu adalah cicitnya si A, sehingga ahli warisnya adalah si F. Paham ya? Bukan si B, bukan si kakaknya, karena golongan pertama masih dicari, masih ketemu. Kalau golongan pertama belum ketemu, barulah akan beralih ke golongan kedua, ayah, ibu, atau saudara. Selama masih ada golongan pertama, itulah yang berhak mewaris. Ya, itu adalah asasnya ya. Paham? Yuk kita akan melihat contoh kasus yang agak lebih panjang lagi. Dan di sini, oh ya, satu lagi harus diingat bahwa di hukum perdata tidak bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama, baik yang pertama lahir maupun yang akan lahir kemudian. Jadi hitungannya maupun antara Y andai kata Y laki-laki, Z ini perempuan, tetap sama hitungan besarnya. Si C ini sehingga kalau hitungannya ini mati semua ya, tinggal F ya. Ya ini keseluruhannya kalau gitu si F. Kita lanjut ke yang lebih rinci lagi ya, lebih jelas lagi ya ke pembagiannya ya. Coba kita bagi tabel berikut. Ibu pelan. Oke, sekarang kalau ada istrinya, kok tadi kan nggak ada istri. Sekarang kita perhitungan kalau ada istrinya, ada yang masih hidup, istri atau suami masih hidup. A meninggal, dia punya istri B. A dan P punya anak 3, C, D, dan E. Yang E sudah meninggal sebelum A meninggal, sehingga ada asas pergantian tempat. Oke, siapa yang akan naik? Yang menaik adalah si anak-anaknya si E, yaitu F dan G. Oke, di sini paham ya? Jadi kalau berdasarkan tabel ini, maka ahli warisnya adalah B sebagai istri yang lebih hidup lebih lama, C dan D adalah anak-anaknya, sedangkan F, G adalah cicit-cicitnya, penggantian dari E, menggantikan tempat. Nah, perhitungan seperti apa? Bahwa di sebelumnya kita disampaikan bahwa dalam hukum perdata pembagian hitungan waris ada per kepala. Jadi semua baik laki atau perempuan akan mendapat bagian sama. Si ibu pun akan mendapat bagian sama. Jadi di sini ada 4 ahli waris yang pertama ya, istrinya 3 anak. Jadi dibagi 4. B sebagai ibu 1/4, C sebagai anak 1/4, si D sebagai anak 1/4. Nah, haknya E adalah 1/4 juga. Karena si E sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka 1/4 tersebut dibagi kepada F dan G 1/8. Oke, paham di sini? Ya, jadi F dan G mendapat ahli waris karena pergantian tempat untuk menggantikan si ibunya yaitu E. Jadi F dan G adalah cucunya si A, masuk golongan pertama. Oke, kita lanjut lagi. Ini akan lebih panjang ya. Oke, jadi ingat dulu konsepnya bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka bila dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun mewaris dari orang tuanya, dari kakek neneknya, atau semua sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dan tidak ada pembedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Nggak ada. Kakak pertama dapat lebih besar, cucu akan lebih besar, tidak, sama. Ya, itu dalam hukum perdata. Dan juga dalam pewarisan perdata tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan, lahir lebih dahulu atau yang belakangan, lahir dari perkawinan pertama atau kedua, sama saja. Itu
Itu harus diingat dulu ya. Kalau kita nanti kalau mulai tabel-tabel ada kasus-kasus lagi, nggak boleh rancu ya. Dan mereka mewaris kepala demi kepala. Jika dengan si peninggalan mereka bertalian keluarga dalam derajat ke-1, masing-masing mempunyai hak masing-masing ya. Oke, sekarang kita lihat nih golongan masih golongan 1 ya. Ini kita masih golongan 1 ya. A meninggal, ini sama pelan-pelan kita. A meninggal punya anak 3. Oke. Punya anak 3 B dan C. Kalau ini anggap ibunya tidak ada ya, belum, ibunya sudah meninggal juga istrinya. Sehingga ahli waris sebenarnya ada 3 ya kan, B, C, D. Oke, karena D sudah meninggal, maka digantikan tempat E sama F. Nah, ternyata F pun sudah meninggal, maka dibagi ketiga anaknya, yaitu G, H, dan I. Nah, G sudah meninggal, anak-anak masih ada anak-anaknya, maka yang berhak ada C dan K mendapat kebagian dari ahli waris. Habiskan terus sampai ke bawah. Barang siapa golongan pertama masih ada yang hidup, nah itu dicari sampai golongan pertama masih hidup, seperti itu. Dan golongan kedua tetap tidak akan terbuka jika masih ada golongan pertama. Sehingga cara menghitungnya nanti, kalau misalnya ada hitungan warisnya, pertama dibagi sepertiga dulu. B dan C, D sepertiga. Haknya D kan sepertiga. D ini dihitung dulu kan, B, C, D dapat 3. Dibagi dulu dapat 3. Nah, D kan dapat 3. D-nya itu dibagi E dan F. Sepertiga dibagi 2. Nah, sepertiga dibagi 2 berapa? Nah, setelah sepertiga dibagi F, E dan F, kan F-nya kan meninggal tuh. Nah, bagian sepertiganya tadi itu dibagi lagi ke anak-anaknya G, H, dan I. Oke, paham ya? Dan G sudah meninggal, bagian yang dia tadi dibagikan ke J dan K. Karena masih anak-anaknya, seperti itu. Jadi, si B, C, D adalah anak-anak A. E dan F adalah cucu-cucu A. G, H, I adalah cicitnya A. J sama K adalah anak cicitnya si A. Seperti itu. Oke? Paham dulu? Paham ya? Oke, kita break dulu, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut dalam materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang materi berikutnya kita akan membahas tentang golongan kedua dan golongan 3, golongan 4 ya. Yang penting ini paham. Kalau nggak paham boleh tanya via forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.